dari ketua pengadilan itu sudah terbukti tadi ya dengan jawabannya. Kedua, dalam KUHP ya, dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 untuk dapat menetapkan tersangka ya, selain memiliki dua alat bukti itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nah tadi secara tidak langsung jawabannya tidak mampu mendalilkan bahwa Peggy Setiawan diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu, hanya sebagai tersangka langsung ya. Kenapa? Iya, artinya kalau ini kan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu minimalnya diperiksa dulu sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Dan ternyata DPO itu yang kita dengar sama-sama ditetapkan Polda Jawa Barat 2014, tadi jawabannya ternyata DPO sudah ditetapkan pada tanggal 15 September tahun 2016. Sementara dalam aturannya untuk menetapkan DPO itu ya itu harus sudah tersangka dulu. Jadi belum ditetapkan tersangka sudah ditetapkan DPO. Nah sehingga ini DPO-nya saja melanggar. Kalau DPO-nya melanggar, berarti Peggy Setiawan kalau dirujuk bahwa Peggy Setiawan tangkap DPO karena DPO-nya melanggar, DPO ini batal dihukum. Sehingga penyelidikan harus dilakukan sejak awal, penyelidikan dan penyidikan. Nah kesimpulannya, apakah alat bukti ya itu sah atau tidak? Nah nanti ya ini hanya keterangan saksi. Tapi yang paling penting syarat formilnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya, dan KUHP pasal 184, selain ada dua alat bukti, si Peggy Setiawan itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Ini jelas sudah diakui jawabannya, tidak ada pemeriksaan sebagai saksi, malah diakui langsung pemeriksaan tersangka. Ini telah, maka kami berkesimpulan permohonan kami insya Allah dikabulkan, kecuali hakimnya masuk angin, ada tekanan dari atas dan seterusnya ya, itu urusan Mas yang di atas. Saya tambahin dikit ya, di sini termohon dalam hal ini Polda penyidik dia tidak konsekuen. Dulu pernah mengatakan kalau si Dani sama si Andi adalah fiktif, tetapi tadi diangkat. Itu satu. Diulas ya, lagi. Diulas, diangkat dan dikatakan. Saya pertanyakan juga. Pada tanggal 21 klien kami dijadikan tersangka. Mereka mengatakan tanggal 21 gelar perkara. Sementara Perkap Kapolri sebelum gelar perkara seharusnya kalau bukan tertangkap tangan harus dipanggil sebagai saksi. Karena DPO yang dikatakan mereka pada tahun 2016 itu bukanlah Peggy Setiawan, itu adalah Peggy Peron. Itu loh. Ini menjadi ada, tapi kami tetap optimis. Insya Allah memang kebenaran berpihak kepada kami. Setelah ini kan agenda dating apa yang kesiapan dari tim setelah mendengar kami membantah, sebab kami lihat jawaban dari mereka itu ngelantur. Saya bilang mengatakan mengelantur. Apa yang kami tanya, mereka menceritakan masalah BAP. Ini bukan masalah BAP, gitu loh. Nggak nyambung. Berarti intinya dalam replik nanti akan membantah seluruh jawaban. Oh jelas. Yang penting kami gini, yang penting hakim benar-benar independen dan tidak takut sama intimidasi. Insya Allah. Silakan mau menyebut termasuk alamat ya, alamat juga itu berbeda. Berbeda alamat dari Peggy Setiawan dengan yang ada dalam jawaban itu berbeda. Ya. Jadi ini ya, kami ini optimis kecuali tadi ya. Kecuali hakim ada tekanan atau ada pesanan, ya kami nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari jawaban, yang paling penting, yang paling formal itu adalah pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Itu tidak dilakukan, padahal itu putusan MK ya nomor 21 tahun 2014 tanggal 15 September 2015. Itu yang paling penting. MK ini kan terjadi pada saat Pak Budi Gunawan ditetapkan tersangka, kemudian digugat Prapit, ya. Nah kemudian diajukan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusinya itu, ya, memutuskan bahwa penetapan tersangka selain harus ada dua alat bukti dan calon tersangkanya itu harus diperiksa dulu. Ya, dalam bahasa juga tidak ada calon tersangka, tapi saksi masih sebelum tersangka. Ini tadi dalam jawabannya itu terang, tidak ada pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karenanya penetapan sebagai tersangka ini cacat hukum, udah. Tapi pemeriksaan sebagai tersangka diakui ya sama Polda? Iya, kalau tersangka mah kami juga dapat salinan BAP-nya. Jadi sesuai memang hanya sebagai tersangka langsung.